warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarina dari Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia semester 5. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Sastra Otonom. Sebelum itu, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga saya masih diberi kesempatan dan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan tugas makalah yang berjudul Sastra Otonom. Dan tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada dosen mata kuliah Sejarah Perkembangan Sastra. Beliau adalah Ibu Mariani Rincing, SPD, MPD, yang telah memberikan tugas ini sehingga saya dapat mengkaji lebih dalam lagi tentang materi ini. Langsung saja, di bab pertama terdapat beberapa perumusan masalah. A. Perumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian sastra? Yang kedua, bagaimana ciri-ciri sastra? Yang ketiga, apa pengertian sastra otonom? Yang keempat, bagaimana ciri-ciri sastra otonom? Dan yang kelima, jelaskan sejarah sastra otonom. Bab kedua, pembahasan. A. Pengertian sastra. Sastra berasal dari bahasa Sanskerta. Sastra yaitu teks yang mengandung instruksi alias pedoman. Pedoman sendiri juga bisa disebut sebagai ajaran, sedangkan dalam bahasa Indonesia lebih merujuk ke kata kesusastraan yang berarti jenis tulisan dengan arti keindahan. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, sastra adalah karya tulis yang jika dibandingkan dengan tulisan biasa lainnya, memiliki berbagai ciri keunggulan, keaslian, keartistikan, keindahan, isi dan ungkapan. Karya sastra sendiri merupakan karangan yang memiliki nilai kebaikan berupa tulisan dengan bahasa yang indah penuh estetika. Sastra sendiri juga memberikan pengetahuan dan wawasan umum mengenai manusia, sosial, intelek, dan gaya yang khas dan unik, di mana pembaca sastra dapat menginterpretasikan teks sastra sesuai dengan pengalaman dan wawasannya. Semua kembali ke pembaca dan penikmatnya. B. Ciri-ciri sastra. Menurut Walek dan Warren pada 1989, sastra adalah sebuah karya seni yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, sebuah ciptaan, kreasi, bukan imitasi. Yang kedua, luapan emosi yang spontan. Yang ketiga, bersifat otonom. Yang keempat, otonomi sastra bersifat koheren atau ada keselarasan terhadap bentuk dan isi. Yang kelima, menghadirkan sintesis terhadap hal-hal yang bertentangan. Yang keenam, mengungkapkan sesuatu yang tidak terungkapkan dengan bahasa sehari-hari. C. Pengertian sastra otonom. Sastra otonom adalah sastra yang tidak mengacu kepada sastra yang lama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti sastra otonom adalah sastra yang tidak mengacu kepada sastra yang lain. Sastra merupakan sebuah ciptaan kreasi, bukan semata-mata sebuah imitasi. Sang seniman menciptakan sebuah dunia baru, meneruskan pencipta di dalam semesta alam, bahkan menyempurnakannya. Sastra merupakan suatu luapan emosi yang spontan. Sastra bersifat otonom, tidak mengacu kepada sesuatu yang lain. Sastra tidak bersifat komunikatif, sang penyair hanya mencari keselarasan di dalam karyanya sendiri. D. Ciri-ciri sastra otonom. Karya sastra yang otonom itu bercirikan suatu koherensi. Koherensi adalah suatu keselarasan yang mendalam antara bentuk dan isi. Setiap isi berkaitan dengan suatu bentuk atau ungkapan tertentu. Bentuk dan isi saling berhubungan, bagian dan keseluruhan saling mengkait-mengkait secara erat sehingga saling menerangkan. Menurut Suhendra dan Supina, memberikan beberapa ciri bahwa hal itu sebuah sastra. Yang pertama, sastra merupakan sebuah penciptaan, sebuah kreasi, bukan sebuah imitasi. Sastra merupakan suatu luapan yang spontan. Misalnya dalam bentuk puisi di sini akan terungkapkan kodrat dan makna hidup serta kehidupan. Yang kedua, sastra bersifat otonom, yang artinya tidak mengacu kepada sesuatu yang lain. Otonomi sastra berbeda dengan otonomi karya yang lain, karena itu karya sastra mengacu kepada kemampuan daya imajinasi, baik dalam penciptaan karya sastra maupun penikmat karya sastra. Yang ketiga, karya sastra yang otonomi itu bercirikan suatu koherensi. Koherensi artinya suatu keselarasan yang mendalam antara bentuk dan isi. Unsur bentuk yang karya sastra saling berkait dengan etimologi,
diksi, bahasa, warna, wujud, dan lain-lain. Sedangkan bentuk isi meliputi persoalan tema, amanat, pikiran, perasaan, pengalaman, ide-ide, semangat, keyakinan, dan kepercayaan. Yang keempat, sastra menghidangkan sebuah sintesis antara hal-hal yang bertentangan. Pertentangan itu aneka ragam bentuknya. Sejarah sastra otonom. Pada awalnya, aliran Neo-Kristen berpengaruh dalam dunia sastra di Amerika Serikat. Semenjak tahun 20-an sampai tahun 60-an, aliran ini mengungkapkan bahwa sastra harus didekati melalui struktur. Sebagai struktur yang otonom, maka sastra harus dipahami secara instruksi, lepas dari latar belakang sejarah, lepas dari diri, dan lepas niat penulis. Neo-Kristen memandang bahwa teks sastra sebagai suatu sistem, suatu struktur yang utuh. Prinsip struktur yakni kesatuan, keseluruhan, kebulatan, dan kejalinan, atau wholeness, unit, kompleks, dan coherence. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa unsur-unsur dalam suatu struktur tersebut membentuk suatu totalitas dan bahwa antar unsur-unsur dalam suatu struktur tersebut terdapat saling menjalin makna. Sastra bersifat otonom yang artinya tidak mengacu kepada sesuatu yang lain. Otonom sastra berbeda dengan otonom karya yang lain. Karena itu, karya sastra mengacu kepada kemampuan daya imajinasi baik dalam penciptaannya maupun penikmat karya sastra. Sastra pada dasarnya adalah sebuah ciptaan yang bersifat otonom atau mencari ketepatan dunianya sendiri. Karya sastra sebagai bentuk dari pekerjaan kreatif dengan menggunakan bahasa sebagai mediumnya, yang bertolak belakang dari kehidupan manusia, dorongan dasar manusia untuk mengungkapkan eksistensi dirinya, membuat sastra lahir dengan berbagai macam karya-karya yang kreatif. Contohnya seperti cerita pendek, novel, pantun, puisi, dan drama atau teater. Bab ketiga, penutup. Kesimpulan. Sastra merupakan sebuah ciptaan, sebuah kreasi, bukan semata-mata sebuah imitasi. Sang seniman menciptakan sebuah dunia baru, meneruskan penciptaan di dalam semesta alam, bahkan menyempurnakannya. Sastra terutama merupakan suatu luapan emosi yang spontan. Sastra otonom adalah sastra yang tidak mengacu kepada sastra yang lama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti sastra otonom adalah sastra yang tidak mengacu kepada sastra yang lain. Sastra bersifat otonom tidak mengacu pada sesuatu yang lain. Sastra tidak bersifat komunikatif. Sang penyair hanya mencari keselarasan di dalam karyanya sendiri. Karena itu, karya sastra mengacu kepada kemampuan daya imajinasi baik dalam penciptaan sastra maupun penikmat karya sastra. Itulah tadi yang dapat saya sampaikan mengenai makalah saya yang berjudul Sastra Otonom. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.